Hello, my name is Angel Leonica. I will be presenting about development of taxation in Indonesia. First of all, I will explain the definition of tax. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diatur oleh undang-undang, bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan umum demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, definisi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Seiring waktu, sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang. Untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan, pemerintah akan menerapkan Cortex pada tahun 2025, sebuah sistem baru yang akan menyederhanakan proses pajak dan meningkatkan transparansi. Selanjutnya, fungsi pajak. Nah, apa sih fungsi pajak itu? Fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran. Pajak sebagai pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik. Yang kedua, fungsi mengatur. Sebagai alat pengendali ekonomi dan sosial, seperti insentif dan pembatasan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Menjaga kestabilan ekonomi, misalnya mengendalikan inflasi. Dan yang keempat, ada fungsi redistribusi. Pemerataan pendapatan melalui pemungutan pajak dari yang mampu untuk membantu yang membutuhkan. Perkembangan pajak di Indonesia. Sejarah perkembangan pajak di Indonesia dimulai sejak masa kerajaan, di mana pajak dipungut dalam bentuk upeti atau hasil bumi sebagai tanda loyalitas kepada raja. Pada masa kolonial Belanda, sistem pajak mulai lebih terstruktur dengan diperkenalkannya pajak tanah oleh Daendels dan Raffel. Memasuki masa penduduk Jepang, pajak dimanfaatkan sebagai alat eksploitasi dengan penarikan pajak yang tinggi untuk mendanai perang, meskipun sistem administrasi pajaknya disederhanakan. Setelah Indonesia merdeka, sistem pajak warisan Belanda masih digunakan dengan beberapa penyesuaian, seperti penerapan pajak pendapatan pada tahun 1947. Perubahan signifikan terjadi pada masa Orde Baru dengan reformasi pajak tahun 1983 yang memperkenalkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Seiring perkembangan teknologi, sistem perpajakan terus berinovasi. Hingga kini, hadir Cortex, sebuah sistem digital terintegrasi yang mempermudah proses administrasi dan pengawasan perpajakan di Indonesia. Digitalisasi layanan pajak sebelum Cortex. Sebelum Cortex, DJP telah menerapkan berbagai layanan digital untuk mempermudah proses pajak, seperti e-filing, yaitu untuk pelaporan SPT secara online, e-billing, pembuatan kode billing untuk pembayaran pajak, e-faktur, penerbitan faktur pajak elektronik bagi PKP, dan DJP Online sebagai portal terpadu untuk akses berbagai layanan pajak. Digitalisasi ini menjadi dasar menuju sistem yang lebih terintegrasi dengan Cortex. Selanjutnya mengenai Cortex. Nah, apa sih Cortex itu? Cortex adalah sistem inti administrasi perpajakan yang akan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem digital yang lebih modern, cepat, dan transparan. Nah, tujuan dan manfaat Cortex yang pertama, meningkatkan efisiensi. Proses administrasi pajak menjadi lebih cepat dan praktis. Dan yang kedua, memperbaiki akurasi data. Semua data wajib pajak tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dan yang ketiga, transparansi dan kemudahan akses. Wajib pajak bisa memantau kewajiban pajaknya secara real time. Dan yang keempat, meningkatkan kepatuhan pajak. Proses yang lebih sederhana memudahkan wajib pajak untuk patuh. Nah, selanjutnya perbedaan sistem lama dengan Cortex. Sebelumnya layanan pajak seperti e-filing, e-faktur, dan billing terpisah.
Dengan Cortex, semua layanan akan terintegrasi dalam satu sistem, memudahkan akses dan meminimalkan resiko. Di setiap kelebihan pasti ada tantangan. Nah, tantangan dalam implementasi Cortex yaitu yang pertama, adaptasi wajib pajak. Tidak semua wajib pajak terbiasa menggunakan teknologi. Peralihan dari sistem lama ke Cortex memerlukan waktu dan pendampingan, terutama bagi yang belum familiar dengan layanan pajak digital. Nah, yang kedua, stabilitas sistem. Saat awal penerapan ada kemungkinan sistem mengalami gangguan, seperti akses yang lambat atau kendala teknis lainnya. Hal ini bisa mempengaruhi kelancaran proses pelaporan dan pembayaran pajak. Yang ketiga, keamanan data. Cortex akan mengelola banyak data penting wajib pajak. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Selanjutnya yang keempat, sosialisasi yang merata. DJP perlu memastikan informasi tentang Cortex sampai ke seluruh wajib pajak, mulai dari pelaku usaha besar hingga UMKM dan perorangan. Edukasi yang merata akan membantu mereka beradaptasi dengan sistem baru ini. Kesimpulan, perkembangan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Cortex menjadi langkah besar dalam digitalisasi administrasi pajak, memudahkan wajib pajak dalam melaporkan, membayar, dan memantau kewajiban pajak secara lebih terintegrasi. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan dan mendukung penerimaan negara yang lebih optimal. That's all from my presentation. Thank you.